Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PPL 1, yaitu PPL observasi. Dan sekarang saya sedang berada di sekolah yang saya observasi, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan yang beralamat di Jalan William Iskandar nomor 7A Medan. Nah, di sini saya akan memasukkan beberapa cuplikan tentang fasilitas-fasilitas yang terdapat di sekolah ini. Silakan ditonton. Nah, jadi yang pertama kali akan kita bahas di sini yaitu tentang gerbang depan dari sekolah Mendua Model Medan. Jadi bisa kita lihat gerbang Mendua Model Medan ini cukup besar dan luas. Jadi untuk kendaraan-kendaraan itu gampang masuknya. Dan juga di samping gerbang tersebut terdapat pos satpam untuk tempat satpam beristirahat. Kemudian ada juga papan visi misi. Kemudian ada juga beberapa peralatan untuk olahraga, dan juga karena masa pandemi ini maka sekolah menyediakan beberapa alat untuk mengukur suhu tubuh para siswa. Nah, jadi ketika siswa pertama kali memasuki sekolah pada pagi hari, siswa wajib untuk mengecek suhu tubuh mereka. Kemudian setelah mereka mengecek suhu tubuh mereka dan dinyatakan suhu tubuh mereka itu aman, maka mereka akan diarahkan menuju tempat cuci tangan yang tersedia dekat juga dengan gerbang tersebut. Nah, jadi di sini para siswa-siswi akan mencuci tangan mereka menggunakan air yang mengalir dan juga sabun yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Barulah setelah itu mereka boleh memasuki lingkungan Mendua Model Medan sambil harus tetap mengenakan masker dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang kelas di Mendua Model Medan. Nah, jadi ruang kelas di Mendua Model Medan ini memiliki ukuran yang cukup besar untuk menampung seluruh anggota kelas dan juga untuk menyimpan seluruh sarana yang terdapat di kelas ini. Nah, jadi kelas-kelas yang berada di Mendua Model Medan ini tidak ada yang sesat penuh, itu tidak ada. Nah, madrasah juga memfasilitasi kelas untuk siswa dengan fasilitas-fasilitas yang sangat bagus seperti proyektor. Jadi setiap kelas di Mendua Model Medan itu sudah memiliki proyektor mereka sendiri, dan juga madrasah memberikan 1 buah AC untuk setiap kelas dan juga 2 buah kipas angin untuk setiap kelas. Selain itu, meja dan kursi yang digunakan juga berbahan yang bagus dan tidak mudah rusak. Selain itu, kebersihan dari kelas ini semuanya terjaga, jadi tidak ada kelas yang jorok dan kotor apalagi berantakan. Selain itu, madrasah juga memberikan 1 buah lemari untuk setiap kelas untuk menyimpan peralatan-peralatan untuk membersihkan kelas itu sendiri. Lanjut, kita akan membahas tentang ruang perpustakaan di Mendua Model Medan. Jadi, perpustakaan di Mendua Model Medan itu terletak di tempat yang sangat bagus karena perpustakaannya ini terletak di agak belakang dari sekolah. Jadi dia di sudut yang tidak banyak dilewati orang, jadi sedikit sepi, dan menurut saya itu sangat bagus dan sesuai karena hal itu menyebabkan semua orang yang membaca di perpustakaan itu tidak terganggu oleh suara-suara berisik dari luar. Selain itu, perpustakaan Mendua Model Medan ini juga dilengkapi dengan banyak sekali buku-buku dan jenis-jenis bukunya itu juga beragam. Perpustakaan ini juga cukup bersih dan menyediakan tempat duduk dan meja belajar yang cukup banyak, dan rak-raknya itu yang cukup banyak juga, dan bukan hanya terbatas pada rak buku saja, tapi ada untuk rak majalah juga dan ada rak untuk surat kabar. Jadi menurut saya perpustakaan di Mendua Model Medan ini koleksinya cukup banyak dan dikelola oleh baik juga dengan pengelola perpustakaannya. Kemudian kita beranjak ke laboratorium. Nah, Mendua Model Medan memiliki 5 buah laboratorium. Yang pertama, laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium bahasa, dan yang terakhir laboratorium komputer. Nah, jadi setiap laboratorium ini memiliki seorang kepala laboratorium yang bertugas untuk bertanggung jawab dan mengatur semua alat-alat yang terdapat di dalam laboratorium tersebut. Nah, oleh karena itu, tidak sembarang siswa
siswa-siswi yang boleh masuk ke dalam laboratorium. Itu harus mendapatkan izin dulu dari kepala labnya dan harus selalu didampingi oleh guru-guru mata pelajaran yang bersangkutan. Biasanya, siswa-siswi Men 2 Model Medan dalam 1 bulan atau 2 bulan sekali, mereka akan memasuki salah satu dari kelima lab ini untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Dan terkhusus untuk ruang laboratorium komputer, dan dia adalah laboratorium yang paling besar di Men 2 Model Medan. Kenapa yang paling besar? Karena laboratorium komputer ini menampung peralatan-peralatan yang cukup banyak, semisal laptop yang berjumlah kurang lebih sebanyak 50 buah, kemudian juga data server, semuanya ada di laboratorium komputer, dan juga masih banyak lagi sarana-sarana yang terdapat di dalam laboratorium komputer. Inilah kenapa laboratorium komputer di Men 2 Model Medan itu merupakan laboratorium yang paling besar di antara kelima laboratorium yang tadi. Kemudian di Men 2 Model Medan juga terdapat ruang WKM atau ruang wakil kepala madrasah. Nah, jadi di sini ada 4 orang wakil kepala madrasah, masing-masing membawahi bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan juga hubungan masyarakat. Nah, jadi untuk para WKM ini disediakan ruang khusus sebagai kantor mereka. Nah, jadi di ruangan ini itu fasilitasnya juga cukup lengkap, dilengkapi dengan lemari yang banyak, kursi dan meja yang bagus, juga disediakan sofa untuk menyambut tamu, dan juga dilengkapi dengan AC sejumlah 2 buah dan juga kamar mandi di dalam ruangan ini. Ruangan ini juga sangat bagus dan sangat bersih karena ruangan ini juga baru dibangun pada 2 tahun sebelumnya. Kemudian di samping ruang WKM itu terdapat ruang guru yang dapat disambungkan dengan sebuah pintu. Nah, jadi di ruang guru fasilitasnya juga tidak kalah bagus dengan ruang WKM tadi. Kursi dan meja yang digunakan untuk guru itu bagus semuanya. Kemudian dilengkapi dengan AC juga, dilengkapi dengan pencahayaan yang cukup, dan juga dilengkapi dengan kipas angin dan lemari yang memadai. Kemudian di ruangan guru ini juga disediakan 2 buah kamar mandi di dalam untuk memudahkan akses para guru untuk ke toilet. Selain itu, di ruang guru ini juga disediakan seperti dapur kecil untuk membuat teh ataupun kopi. Nah, kita sekarang akan membahas tentang lobi di Men 2 Model Medan. Jadi, lobi ini digunakan sebagai pintu masuk untuk tamu-tamu yang memiliki urusan penting di Men 2 Model Medan. Nah, di lobi ini sendiri itu terdapat beberapa ruangan di sampingnya, yaitu ruangan piket, ada ruangan tata usaha juga, ada ruang tunggu juga, dan di sepanjang lobi ini itu terdapat lemari yang berisikan piala-piala prestasi siswa. Nah, jadi di Men 2 Model Medan, ruang tata usahanya itu searah dengan lobi madrasah. Nah, ruang tata usaha juga menyangkut ruang pimpinan atau ruang kepala madrasah dan juga ruang kepala tata usaha. Nah, fasilitas yang terdapat di ruang tata usaha ini juga sudah cukup baik, seperti yang sebelum-sebelumnya, disediakan AC yang memadai juga, disediakan lemari yang cukup banyak untuk menampung semua data, dan juga disediakan meja dan kursi untuk para staf dan pegawai tata usaha, dan juga disediakan komputer serta print yang memadai, dan kebersihan di ruang tata usaha ini itu cukup bagus dan sirkulasi udaranya itu juga cukup bagus, jadi tidak sesak. Kemudian ruang tata usaha ini juga dilengkapi dengan akses internet tersendiri. Nah, di depan ruang tata usaha itu terdapat sebuah ruang tunggu. Jadi ruang tunggu ini fungsinya sebagai tempat untuk menunggu para tamu yang memiliki urusan untuk ruang tata usaha atau ingin berjumpa dengan kepala tata usaha. Nah, jadi ruang tunggu ini dilengkapi dengan sebuah meja yang cukup besar dan juga dilengkapi dengan beberapa kursi dan juga dilengkapi dengan dispenser. Di depan ruang tunggu terdapat ruang piket, yaitu ruangan yang paling dekat dengan lobi madrasah. Nah, jadi di ruang piket ini biasanya akan ada 1 atau 2 orang guru piket
yang bertugas untuk menjawab apabila ada tamu yang ingin bertanya. Dan juga di ruangan piket ini terdapat sebuah lemari yang berisikan piala-piala prestasi. Nah, di sini juga ada satu mimbar yang biasanya digunakan untuk upacara. Selanjutnya kita akan membahas tentang masjid yang ada di Mandua Model Medan. Jadi karena Mandua Model Medan adalah sebuah madrasah, maka tempat ibadah yang disediakan adalah sebuah masjid. Nah, masjid di Mandua Model Medan itu namanya adalah Masjid Al-Qura. Jadi masjid ini sebenarnya dari dulu sudah ada, tapi baru dibaguskan itu mulai dari 2 tahun yang lalu dan sekarang sudah selesai. Jadi Masjid Al-Qura yang sekarang ini dia adalah bangunan masjid berlantai 2, di mana lantai 1 itu khusus untuk jamaah laki-laki dan lantai 2 itu khusus untuk jamaah yang perempuan. Nah, masjid ini juga dilengkapi dengan tempat ambil wudhu yang bagus untuk laki-laki dan perempuan itu dipisah. Kemudian juga ada beberapa telaku yang disediakan dan juga ada banyak sajadah-sajadah yang disediakan. Selain itu, karena masjid ini baru selesai dibangun, jadi masih sangat baru, masih sangat rapih, cantik dan bersih. Kemudian ada ruang bimbingan konseling. Ruang bimbingan konseling itu berada sedikit di belakang dari lokasi sekolah ini. Jadi dia berada agak di pojokan belakang dari sekolah. Nah, ruang konseling ini cukup memadai karena dia terdapat beberapa meja untuk para konselor sekolah dan juga ruangannya cukup bersih dan cocok untuk dijadikan sebuah ruangan konseling. Tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kemudian ada ruang UKS atau unit kesehatan sekolah. Di Mandua mereka menyebutnya klinik. Nah, jadi di klinik Mandua Model Medan ini dia lokasinya agak di luar, jadi dia dekat dengan parkiran. Kemudian kliniknya ini juga baru selesai dibangun, jadi masih sangat baru, masih sangat bersih, dan fasilitas-fasilitasnya yang di dalam itu juga cukup memadai. Ada timbangan, ada pengukur tinggi badan, ada tempat tidur, ada kamar mandi di dalam juga, dan ada lemari obat-obatan. Dan UKS ini juga sangat-sangat bersih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang organisasi kesiswaan di Mandua Model Medan. Jadi di sini ada ruangan untuk OSIM, ada ruangan untuk Paskibra, dan juga ada ruangan untuk pramuka. Ketiga ruangan ini besarnya itu sama, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Ada beberapa fasilitas seperti lemari, kemudian ada AC juga, ada kipas, ada beberapa meja, dan ada beberapa laci untuk menyimpan data-data. Kemudian jamban atau kamar mandi. Jadi di Mandua Model Medan ini jambannya itu terdapat 4 buah dan itu semuanya cukup besar. Jadi dalam satu jamban itu terdapat banyak bilik-bilik kecil lagi di dalamnya, dan kamar mandi atau jambannya itu diletakkan di posisi-posisi yang pas. Jadi dia strategis, tidak terlalu jauh dari kelas, tapi dia tidak terlalu dekat juga sampai mengganggu kelas tersebut. Nah, untuk jamban ini sendiri sebenarnya sudah cukup memadai karena disediakan keran air yang banyak untuk mencuci tangan atau untuk mengambil air wudhu juga bisa. Hanya saja di Mandua Model Medan ini sumber airnya itu yang kurang bagus karena di sini menggunakan air sumur, jadi terkadang airnya itu berkarat atau berbau. Lanjut, kita akan membahas tentang ruang sirkulasi. Nah, jadi Mandua Model Medan sendiri itu memiliki luas madrasah yang cukup luas, cukup besar. Jadi untuk ruang sirkulasi di sekolah ini sangat banyak sekali ruang sirkulasinya, dan ruang sirkulasi ini ditanami dengan pepohonan yang rindang sehingga sekolah ini itu terasanya sejuk dan adem. Nah, di ruang sirkulasi ini juga disediakan beberapa pondok-pondok agar siswa bisa duduk atau berdiskusi atau berbincang-bincang di sana. Kemudian juga di ruang sirkulasi ini itu semuanya menggunakan konblok, jadi itu ketika hujan tidak becek dan tidak berlumpur. Dan juga saluran irigasi di ruang sirkulasi ini sangat bagus, jadi jarang terjadi banjir di sekolah ini.
Selanjutnya tempat bermain atau berolahraga atau yang biasa kita sebut sebagai lapangan. Nah, jadi lapangan di Mandua Model Medan ini itu ada dua. Yang pertama lapangan untuk sepak bola, lapangan futsal atau lapangan basket, dan juga lapangan voli. Lapangan volinya itu terdapat di belakang di sekitaran daerah sirkulasi yang tadi. Nah, jadi lapangan yang ada di Mandua Model Medan ini cukup memadai karena gawangnya bagus. Gawang untuk sepak bola, gawang untuk bola basket itu dua-duanya ada. Kemudian ada juga panggung untuk pentas kreasi, itu adalah panggung permanen yang sudah dibangun dari lama. Kemudian di lapangan ini juga terdapat beberapa pohon-pohon di pinggir-pinggir lapangan itu, sehingga lapangan ini juga sebenarnya tidak terlalu panas, dan fasilitas di lapangan ini juga bagus sekali karena dilengkapi juga dengan sound system yang bagus. Jadi ketika melaksanakan upacara itu suaranya kedengaran semua, dan itu sangat-sangat efektif dan cocok untuk digunakan di sekolah yang besar seperti sekolah ini.